Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kebetulan pada hari ini dan hari-hari berikutnya kita dianjurkan oleh pemerintah untuk berada di rumah. Jadi daripada kita jenuh, kita boring, lebih baik kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kebetulan saya alumni dari SMK Negeri Luwu dan juga alumni dari Institut Mekanik Motor Indonesia Cilengsi. Saya akan sedikit berbagi tentang tutorial membedah motor 4 tak. Kebetulan basic saya adalah otomotif, teknik otomotif, maka saya akan berbagi sedikit yang saya ketahui tentang dunia permesinan, dunia mekanik. Ya teman-teman, sebelum berlanjut, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi teman-teman, kita akan langsung saja ke topik, ke materi. Ini materi awal, yaitu membedah motor 4 tak. Jadi teman-teman, kita ketahui bahwa di dalam mekanik, dalam motor, kita sering mendengar istilah tentang motor 4 tak dan motor 2 tak. Jadi apakah itu motor 4 tak dan apa motor 2 tak? Jadi pada kali ini saya akan membatasi materi kita, yaitu tentang teknik dasar cara kerja motor 4 tak. Jadi nanti pelan-pelan kita akan coba uraikan materi secara pelan-pelan, perlahan, agar materi saya ini adalah materi dasar yang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya dengan cara saya menyampaikan. Nanti mohon untuk dikoreksi dan kita berdiskusi nanti di komentar. Baiklah teman-teman, motor 4 tak ya, atau dikenal dengan 4 langkah atau 4 stroke ya. Dimana motor 4 tak ini ya, ini saya sudah gambarkan ya. Ini adalah gambar, ini adalah blok silinder, ini blok silinder, dan ini piston. Jadi di dalam motor ada komponen namanya blok silinder dan piston. Ketika blok silinder dengan piston ini disatukan, atau piston ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Jadi gambarnya seperti ini. Posisi piston di dalam blok silinder ini kita kenal dengan ada 2 istilah, yaitu TMA dan TMB. TMA ini TMA ini adalah titik mati atas, sedangkan TMB adalah titik mati bawah. Dengan artian bahwa ketika piston ini ada pada posisi di bawah, titik paling bawah, maka itu disebut dengan titik mati bawah. Sementara ketika piston berada di puncak atau di atas, titik mati atas sini, ini disebut dengan TMA, titik mati atas.
Jadi posisi ini, gambar ini adalah posisi di mana piston berada pada titik mati atas, sedangkan ini posisi piston pada titik mati bawah. Untuk istilah, saya anggap teman-teman sudah bisa memahami. Baik. Jadi cara kerja piston di dalam silinder ini adalah naik turun, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, terus berulang-ulang cara kerjanya. Jadi naik ke atas, ke bawah, naik ke atas, ke bawah, seperti itu. Jadi tolong perhatikan, di dalam komponen blok silinder ada komponen di atasnya tambahan, yaitu head cylinder atau kita sering kenal dengan kop, kop mesin. Posisinya di sini. Di sini kop mesin. Kita coba seperti ini kop mesin. Nah, seperti ini. Ini head. Kop mesin ya. Mesin. Ini kop mesin. Di dalam kop mesin ini ada dua jalur. Ada tiga lubang di dalam kop mesin ini, di kop silinder. Yang pertama yaitu lubang masuk dan lubang buang atau intake ya. Ini intake-nya. Sini. Intake. Seperti ini. Kurang lebih. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Sampai di sini. Jadi dalam head cylinder ini ada tiga lubang. Ini lubang busi. Ini lubang busi. Jadi perhatikan, ketika motor ya, atau ketika piston ini piston dia bergerak dari titik mati atas, dari sini teman-teman, dari sini titik mati atas menuju ke titik mati bawah, menuju ke sini seperti ini. Posisi piston di atas menuju ke bawah, maka yang terjadi adalah dapat mengakibatkan yang terjadi yaitu terjadi gaya hisap ya. Gaya hisap. Kalau ketika ini lubang buang saya tutup ya, dan ini terbuka secara otomatis ya, ketika piston ini bergerak dari atas ke bawah, maka udara luar yang dari sini ya, apakah ini udara kah, air atau bensin ya, ini akan masuk ke dalam silinder. Sampai di sini ya, bisa pahami teman-teman. Ketika piston dari atas menuju ke bawah, maka terjadi gaya hisap. Saya analogikan seperti ini, seperti jarum suntik ya, jarum suntik ketika kita tarik, maka yang terjadi adalah daya hisap. Kalau kita sambungkan dengan selang berisi air, maka air itu akan terhisap masuk ke dalam tabung suntik tersebut. Sama dengan ini ya, ketika piston ini bergerak ke bawah, maka secara otomatis kalau di sini kita hubungkan dengan air atau dengan bensin, udara ya, ini akan terhisap masuk ke dalam. Jadi langkah masuknya bahan bakar ke dalam ini itu dinamakan dengan langkah hisap. Satu. Hisap.
Ingat, ada 4 langkah atau 4 tak. 4 tak adalah 4 langkah. Yang pertama kita sudah dapatkan, yaitu langkah hisap, di mana piston berada dari TMA menuju TMB, saluran buang terbuka, maka bahan bakar masuk terhisap ke dalam. Nah, sekarang ketika posisi piston ini berada di TMB dan dia bergerak naik ke atas, ya, di sebaliknya bergerak naik ke atas ke sini, piston bergerak naik ke atas, dan ya, perhatikan lubang hisap tadi tertutup, ini juga tertutup. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah terjadi kompresi atau pemanfaatan, sehingga terjadi tekanan tinggi di area di sini, ya, di area pembakaran, ya, tempat tuang bakar. Ketika dia bergerak ke atas, di sini tertutup, di sini tertutup, maka terjadi kompresi, terjadi tekanan di sini. Di dalam ini terjadi tekanan. Maka ini piston naik ke atas, ya, seperti ini. Piston naik ke atas, terjadi tekanan. Ini saya gambarkan lagi. Ini. Maka seperti ini, ya. Jadi ketika piston ini naik ke atas, otomatis tadi bahan bakar yang terhisap ini terkompresi di sini. Ya. Ini terjadi tekanan tinggi di sini yang mengakibatkan bahan bakar itu bersenyawa. Jadi sangat mudah untuk terbakar. Nah, proses ini yang dinamakan dengan proses kompresi. Ya, jadi yang kedua proses kompresi. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Langkah hisap, langkah kompresi. Ini semua tertutup, langkah kompresi. Ya, ketika ini lanjutannya, ketika langkah kompresi berada di puncak, ya, ketika piston berada di titik mati atas, ya, beberapa derajat sebelum di titik mati atas ini, busi ini memercikan bunga api. Ini busi, ya, ini busi. Ini busi memercikan bunga api. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah terjadi pembakaran. Di sini ini adalah gas, ya. Gas campuran antara udara dan bensin, maka menjadi gas, dikompresikan semakin bersenyawa, bertekanan tinggi, percikanlah bunga api, maka yang terjadi adalah terjadi pembakaran. Bukan sekedar pembakaran tapi ledakan, di mana ledakan ini menghasilkan tenaga, menghasilkan power yang mengakibatkan ya, piston ini yang tadinya di posisi TMA kembali tertekan dengan kekuatan ledakan tadi, sehingga posisi yang tadinya TMA terjadi ledakan, dia akan terdorong ke bawah menjadi ke TMB. Nah, pembakaran ini, hasil pembakaran ini, tenaga hasil pembakaran ini, itulah yang dinamakan dengan langkah usaha atau daya atau tenaga atau gaya, ya, gitu. Langkah usaha. Sudah 3 langkah. Yang pertama hisap, kedua kompresi, yang ketiga usaha. Ya. Langkah usaha itu ketika TMA bergerak ke TMB, karena ledakan tadi, otomatis piston berada di bawah lagi. Nah, ketika berada di bawah, titik mati bawah, secara otomatis, ya, piston ini yang di bawah karena ledakan tadi
ketika tekanannya tinggi dia akan secara otomatis akan kembali lagi ke atas, karena nanti ada beberapa faktor ya, nanti saya akan jelaskan di materi lain. Nah, dengan seperti itu maka piston ini akan kembali ke atas, Oke, saya hapus ini. Piston menuju ke atas, dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Dan perhatikan, dan ya, saluran buang terbuka. Saluran buang terbuka, saluran masuk tertutup, saluran buang terbuka. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang tadi gas sisa pembakaran yang berupa karbon itu ya, itu terdorong oleh piston keluar menuju ke saluran buang. Saluran buang ini yang kita kenal dengan nama knalpot. Jadi ketika proses dari TMB menuju TMA dan saluran buang ini terbuka, saluran hisap tertutup, yang terjadi gas keluar, dibuang ya. Nah, yang keempat kita dapatkan itu langkah buang, pembuangan. Ya. Ini. Jadi kenapa disebut 4 tak? Kita kembali lagi, karena dalam satu kali kerja mesin, satu kali putaran mesin memerlukan 4 kali atau 4 langkah piston naik turun. Jadi 4 kali langkah ini piston ini naik turun menghasilkan 1 kali putaran poros engkol. Gitu, teman-teman. Maaf ya, bukan memutar sekali putar poros engkol, tetapi 1 kali untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha tenaga menghasilkan diperlukan 4 kali proses naik turun piston, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sampai di sini teman-teman bisa memahami. Ya, inilah kenapa dikatakan sebagai motor 4 tak atau 4 langkah. Ya, teman-teman sekalian, itulah materi yang pertama kita kali ini menjelaskan kenapa motor ini disebut motor 4 tak. Untuk materi berikutnya saya akan jelaskan juga komponen-komponen dan cara kerja head cylinder, top cylinder. Tadi adalah cara kerja motor 4 tak. Sampai ketemu, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Terus teman-teman dukung, kami minta masukan, sarannya dari teman-teman sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.